Menurut saya bahwasanya jin, setan, peri, prayangan itu bisa masuk ke surga atau masuk ke kasampurnan hanya melalui pintu manusia. Sekali lagi, jin, setan, peri, prayangan bisa masuk ke surga atau masuk ke kasampurnan, paham saya, hanya melalui pintu manusia yang beramal soleh, yang memikirkan hajat yang orang banyak. Kalau istilah zaman Mataram itu ya darah ningrat ya, yang memohonkan ampunan kepada seluruh umat. Tapi ulo salamulyo atur bagyo wisuka nusantara hong wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salamulya. Saya masih berada di Sendang Bengkung. Di sini ada kayu tertentu namanya kayu sari yang tumbuh di blebet kalau istilah Jawa, atau terlilit oleh kayu beringin putih ya, beringin putih. Saya terkesima karena tadi malam saya sempat tiduran di sini. Lalu saya akan menceritakan yang patut saya ceritakan untuk ododo atau tanda-tanda ya, yang bahwasanya kita itu dikenal bangsa yang menyembah jin. Bangsa yang menyembah jin menurut yang mengatakan, menurut yang tidak mengatakan kan enggak lah. Namun saya akan menguraikan bahwa sedikit manusia itu ada hal di sisi manusia yang manusia cenderung tidak mengetahui dan mereka mengetahui. Berupa apa? Di antaranya molkul gitu loh. Jadi cerita kegaiban itu ya sama juga cerita molkul, hampir sama maksudnya, atau mungkin inti atom, atau mungkin atom dan sebagainya, itu yang membidangi urusan itu. Namun saya tidak membidangi dan saya cenderung melihat dari sisi kegaiban, bukan gumaib gaib. Sekali lagi, kegaiban itu bukan berarti gumaib gaib. Beda antara kegaiban dan gumaib gaib. Nah, kalau kebanyakan mungkin sekarang itu gumaib gaib, segala sesuatu dikaitkan dengan gaib. Namanya baru duduk sudah lihat apa Gandarwo, apa pocong, apa Kanjeng Ibu Ratu Kidul, umpamanya seperti itulah. Ini saya pun nggak setuju. Jadi setahu saya kegaiban itu didapat itu dengan bersusah payah dan tidak gampang. Ya sekali lagi, yang namanya kegaiban itu didapatkan tidak dengan gampang, mesti bersusah payah, mesti berlapar-lapar, mesti banyak berpikir. Kalau kata Pak Kiai, kalau kata saya itu banyak pujo semedi. Lah saya akan menyampaikan bahwa silakan saja, nggak perlu dipercaya, namun perlu diamati bahwa detik-detik yang akan datang ya, detik-detik yang akan datang kabeh manungso podo wedi ya. Sekali lagi, kabeh bukan manusia, kabeh wedi ya, dengan bolo prajiman toro. Sekali lagi, kabeh wedi karo bolo prajiman toro. Nah, nanti saya uraikan dikit. Lah, tapi lu salam mulia. Siapakah ya raja daripada jin senusantara ini yang akan menggerakkan poro jim ing Nuswantara? Ya sekali lagi, yang akan menggerakkan poro jim ing Nuswantara. Mengapa kok digerakkan? Lah nanti mungkin akan saya bikin konten tersendiri, karena sekali lagi saya tadi menguraikan bahwa setahu orang yang belum tahu persis bahwa Indonesia ini, khususnya orang Jawa, Nusantara ini banyak memuja jin, setan, peri, prayangan, ilu-ilu, banaspati, wewe gombe, bajo barat, sasosasi, lan sapanunggalane gitu, atau tuyul bahkan, dan bakyul mungkin dianggapnya demikian. Namun saya menguraikan bahwa setiap manusia wajib
wajib mengenali hal yang gaib. Karena apa? Dan hal yang gaib itu harus selalu dicerita kepada anak cucu. Ya, mengapa demikian? Tuhan pun bersifat gaib dan maha gaib, sehingga manakala kita tidak mengetahui kegaiban, niscaya tidak mungkin akan bisa mengenali Tuhannya. Lalu kaitannya orang Jawa ini, khususnya orang Jawa ya, atau orang Nusantara, mengenali kegaiban ini bukan menyembah, sekali lagi bukan menyembah, namun di situ menundukkan. Kan ada cerita itu, kalau sosok Nabi umpamanya sosok Nabi sembahyang atau sholat, terserah saja bahasanya, banyak jin yang mengikutinya. Lah, banyak juga setan mungkin mengikutinya. Lah, terbukti apa? Kanjeng Nabi Sulaiman juga bisa menundukkan setan. Tunduklah kemana? Apakah nasib para setan yang mendukung Kanjeng Nabi Sulaiman itu akan masuk neraka untuk yang selama-lamanya? Ya otomatis ada penilaian tersendiri dong dari Tuhan, karena mendukung kemuliaannya Kanjeng Nabi Sulaiman, umpamanya demikian. Dan begitupun binatang. Jadi intinya saya sering mengatakan bahwa setiap makhluk itu akan bisa masuk ke surga atau ke kasampurnan, istilah Jawa, manakala bisa mendukung kemuliaannya manusia. Dalam hal ini Jawa ini adalah menundukkan dan cara membukakan pintunya tobat bagi para jin setan priprayangan ilu-ilu banaspati. Lah, sekali lagi dalam topik ini saya mengatakan Bolo Prajimantoro. Siapakah rajanya Bolo Prajimantoro? Tabe-tabe salam mulia adalah Gudo Yoso, Jin Gudo Yoso. Ya, artinya Jin Gudo Yoso itu akan selalu merobohkan yasa itu kan taruhlah berkarya ya, karya yoso umpamanya kali yoso itu ya kali buatan gitu, perbuatan atau tujuan manusia atau sebuah tindakan manusia dalam hal kebaikan ini ya, dalam hal tujuannya dalam kebaikan, umpamanya membangun jalan tol, membangun bandara, umpamanya dilalah bandaranya tidak laku umpamanya dan akan hanya menambah utang umpamanya seperti itu. Lalu lagi rencana apa dilalah tergagalkan. Jadi jin Prajimantoro ya, bangsa jin atau bolo siluman jin Saknuswantara ini rajanya adalah Gudo Yoso atau Jim Gudo Yoso. Tapi salam mulia, jangan terhentak, saya hanya menyampaikan, nggak usah dipercaya, namun perlu diamati. Lah itu ya, sesuai dengan namanya Gudo Yoso itu rencana apapun baik secara personal, keluarga maupun negara itu tentu akan ada kuda rencananya dari Bolo Prajimantoro ini atau bala pasukan Jin Nusantara ini. Karena apa? Karena tidak ada orang yang bisa membukakan pintu-pintu tobat kepada para makhluk halus tersebut. Sekali lagi, mengapa selalu menggoda? Ya, jangan disalahkan jinnya, karena tidak ada yang bisa merespon, menanggapi ya bala siluman ini ya untuk bisa membukakan tobat, membukakan pintu tobat atau pintu ampunan kepada Tuhan yang Maha Esa. Manakala orang yang menyembah taruhlah atau kalau istilah Jawa itu mundi ya, mundi itu ya menyubyo ya, niat ke tempat seperti ini nyubyo minta bantuan ke jin, nantinya jadilah jin dalam kubur atau tuyul dalam kubur. Lah ini sekilas saya mengatakan ya, nanti mungkin akan saya bikin konten tersendiri mengenai tuyul di dalam kubur. Jadi intinya sekarang tidaklah itu sifatnya pribadi, tidaklah itu sifatnya golongan, umpamanya organisasi, sedang dan akan tergoda terus oleh Bolo Prajimantoro. Mengapa tergoda terus oleh Bolo Prajimantoro ini? Adalah tidak adanya peluang untuk membukakan pintu tobat. Adanya jin setan itu dihujat sekarang, tidak ada di lobi ibaratnya. Kemauanmu apa seperti Kanjeng Nabi Sulaiman, tidak ada. Adanya kamu nanti ke Sendang Bengkung umpamanya malah ketetepan jin, koyo ngerti-ngerti jin umpamanya seperti itu loh. Lah ini saya menceritakan, perlu saya sampaikan menurut pemahaman saya. Pemahaman yang lain monggo saja ya. Pemahaman yang lain mungkin jin ini harus dimungsuhi, ya monggo saja. Setan itu harus dimungsuhi, monggo saja. Namun menurut saya
Menurut saya bahwasanya jin, setan, peri, prayangan itu bisa masuk ke surga atau masuk ke kasampurnan hanya melalui pintu manusia. Sekali lagi, jin, setan, peri, prayangan bisa masuk ke surga atau masuk ke kasampurnan, paham saya, hanya melalui pintu manusia yang beramal soleh, yang memikirkan hajatnya orang banyak. Kalau istilah zaman Mataram itu ya darah ningrat ya, yang memohonkan ampunan kepada seluruh umat ya, termasuk kalau istilah Buddha itu kan sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia konon ceritanya, namun tidak bahagia-bahagia karena mungkin kitanya yang tidak mengikuti jejak daripada Siddhartha Buddha Gautama mungkin lah. Kelirunya apa? Malah umat-umatnya banyak membuat patung-patung ya, dengan tidak ada bahasa kunci yang disampaikan, artinya tidak dijelaskan gitu, tidak dijelaskan bahwasanya sesungguhnya saya niat membuat patung umpamanya tidak untuk disembah, namun ini sebagai apa, dan saya tidak mengembari atau ngembari ya menyamakan dengan kekuasaan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa buat dewa kecuali Tuhan, kan seperti itu. Tidak ada manusia yang bisa buat manusia kecuali Tuhan ya. Lah menciptakan manusia yang saya maksud lah, ini perlu kita sadari bahwasanya saya hanya menyampaikan sekarang intinya segala sesuatu tujuan baik pribadi maupun golongan maupun keluarga niscaya akan banyak girigoda dari Tapita Salam Mulia Bolo Prajimantoro. Sekali lagi, Bolo Prajimantoro. Siapa pemimpinnya itu adalah Gudoyoso atau Jim Gudoyoso. Lah di mana keberadaannya? Ya kemungkinan di tempat tertentu, dan besok akan saya kunjungi pula. Dari sini mungkin saya akan leledo ke tempat Prajimantoro. Kurang lebih demikian. Saya rasa demikian. Terima kasih.